Keluarga Wirya Pranata adalah keluarga bangsawan besar di ujung kulon. Selagi muda, antara Wirja Pranata dan Fathahilah terdapat jalinan persahabatan yang erat, sehingga di suatu ketika kedua sahabat itu berjanji bahwa bila mereka nanti salah satu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di kemudian hari kelak keduanya akan dijodohkan. Putri bangsawan Wirja Pranata yaitu Anjarsari memang sudah lama tahu bahwa dirinya dijodohkan dengan Raja Banten. Namun sampai sebegitu jauh belum pernah sekalipun dia bertemu muka dengan calon suaminya itu. Dan ketika Sultan Hasanuddin muncul di sore hari itu, maka terkejutlah bangsawan Wirja Pranata. "Sultan, apa yang telah terjadi? Mengapa datang tanpa pengiring dan dalam keadaan begini rupa?" Sultan Hasanuddin menggigit bibir, menahan gelora hatinya. Sesudah apa yang menggejolaki hatinya berkurang, maka mulailah dia beri penuturan. Hal itu mengejutkan seluruh bangsawan Wirja Pranata, termasuk Anjarsari yang curi mendengar penuturan itu dari balik dinding kamar tidurnya. Beberapa lamanya kesunyian menyeling. Bangsawan Wirja Pranata dan istrinya duduk termangu tanpa bisa berkata apa-apa. Sultan sendiri juga terdiam beberapa lamanya. Ketika Sultan dipersilahkan ke belakang untuk membersihkan diri, maka diam-diam Anjarsari mencuri intip dari sela pintu. Hatinya berdebar dan darahnya berdebur-debur. Nyatanya Sultan yang bakal suaminya itu seorang pemuda yang berparas gagah, berkulit kuning halus, hampir sehalus kulit perempuan. Hatinya berbunga-bunga. Kapan ayah atau ibunya akan menyuruhnya keluar dan berkenalan dengan Sultan? Dan mengingat ini, dada si gadis semakin menggemuruh. Ketika dia menghadap ke kaca, maka jelaslah kelihatan bagaimana parasnya kemerah-merahan. Ketika senja berlalu dan hari beralih menjadi malam, maka barulah Anjarsari disuruh keluar oleh ibunya. Pertemuan dengan Sultan benar-benar membuat lututnya gemetar, tapi juga membuat hatinya mekar. Gadis ini tundukkan kepala, parasnya bersemu merah. Sultan sendiri juga tundukkan kepala. Apa yang dikatakan ayahnya bahwa calon istrinya adalah seorang gadis cantik sekarang menjadi kenyataan. Diam-diam pemuda ini melirik dengan sudut matanya. Bangsawan Wirja Pranata berbatuk-batuk, lalu bertanyalah dia pada calon mantunya itu, "Apakah rencana Sultan selanjutnya?" "Saya merencanakan untuk pergi ke Demak dan minta bantuan pasukan serta persenjataan selengkapnya." "Itu tepat sekali," kata Wirja Pranata. "Tapi mengingat Demak masih jauh dari sini dan Sultan membawa keris pusaka pula, maka sebaiknya Sultan jangan pergi seorang diri." Ucapan calon mertuanya itu memang dirasa betul sekali oleh Sultan, dan diam-diam dia teringat pada Wiro Sableng, si pemuda sakti yang telah 2 kali menolongnya. Kalau pemuda itu berada bersamanya saat itu, tentu dia tak usah khawatir bahaya apapun. Sebagai orang tua yang tahu di hati anak muda dan juga pernah muda, tak lama kemudian Wirja Pranata bersama istrinya mengundurkan diri ke dalam kamar. Maka kini tinggallah kedua orang itu. Suasana lain sekali jadinya kini. Suasana itu sungguh tidak enak. Tapi tidak enak yang enak. Rasa begini rupa, baik oleh Anjarsari maupun oleh Sultan sendiri, tak pernah dialaminya sebelumnya. Cuma sudut-sudut mata mereka saja yang sekali-sekali mencuri pandang. Ketika Anjarsari melirik untuk kesekian kalinya, maka detik itu pula Sultan mengerling.
Beradulah dua kerlingan mata itu. Anjarsari cepat-cepat menundukkan kepalanya, menyembunyikan paras yang semu kemerahan. Kesunyian masih juga berjalan terus sampai beberapa lamanya. Tiada satupun yang berani untuk membuka pembicaraan. Sultan sendiri merasa tenggorokannya seperti tersekat, lidahnya seperti keluh, dan mulutnya terkancing. Namun, pada akhirnya Sultan Hasanuddin membuka mulutnya juga. Kalau tiada terjadi pengkhianatan Parit Wulung, mungkin sampai hari ini belum ada kesempatan bagi kita untuk bertemu, Sari. Iya, saya sangat terkejut mendengar berita buruk itu, kakak, berkata Anjarsari agak gugup kemudian. Apakah kakak akan segera berangkat ke Demak? Sultan mengangguk. Memang lebih cepat lebih baik, Ramanda. Di Cirebon sudah mendapat tahu peristiwa di Banten. Mudah-mudahan sudah, karena ada kukirimkan seorang utusan ke sana. Kemudian untuk menghilangkan pembicaraan yang berjalan kaku itu, maka Sultan mengajak Anjarsari keluar rumah. Di luar ternyata malam itu berpemandangan indah. Bulan purnama 14 hari bersinar terang. Bintang-bintang bertaburan di langit yang biru cerah. Banyak dan sering sudah berdua remaja itu melihat bulan purnama pada malam-malam terang bulan sebelumnya. Namun bagi mereka tiada seindah malam itu. Di samping gedung besar bangsawan Wirja Pranata terdapat sebuah taman kecil. Di dalam taman terletak satu bangku panjang. Kedua remaja ini melangkah seiring ke bangku itu. Mendadak Sultan putar kepalanya ketika sepasang telinganya yang tajam dalam kesunyian itu mendengar suara bergeresek di atas genting. Sesosok bayangan hitam kelihatan berkelebat lalu lenyap di bagian atap gedung yang lain. Meski demikian cepat lenyapnya, namun Sultan masih sempat melihat bahwa di tangan kirinya sosok tubuh hitam itu memegang sebuah benda yang berbentuk keris. Celaka, kata Sultan dalam hati. Dia berseru dengan keras, "Berhenti!" Tapi bayangan sosok tubuh tadi sudah sejak lama lenyap. Ketika disusul ke halaman samping juga tak kelihatan lagi. Dalam kebingungannya, Sultan sampai lupakan Anjarsari. Dia lari ke dalam gedung, terus ke kamar, dan melihat bagaimana kasur pembaringan berada dalam keadaan tak karuan. Ketika ditariknya kasur itu di bagian kepala tempat tidur, maka keris tumbal Wilayuda yang sebelumnya disimpannya di sana kini sudah tiada lagi, lenyap. Dan pastilah sosok tubuh yang melarikan diri tadi yang telah mencurinya. Pencuri keparat, maki Sultan. Dia lari lagi keluar. Ketika sampai di halaman samping, terkejutlah dia. Anjarsari tak ada lagi di dalam taman. Lenyap juga. Anjar, memanggil Sultan. Anjarsari, serunya lagi, tapi tiada jawaban. Maka di malam itu hebohlah seisi gedung bangsawan Wirja Pranata. Sultan sendiri sesudah memberikan penuturan singkat segera berkelebat meninggalkan gedung. Keris tumbal Wilayuda lenyap. Tapi kekhawatirannya lebih lagi terhadap Anjarsari yang hilang secara aneh itu. Maka dia memutuskan menyelidiki lenyapnya Anjarsari lebih dahulu, lalu baru mencari jejak si pencuri keris tumbal Wilayuda. Sesaat sesudah kepergian Sultan, Wirja Pranata berkelebat pula ke arah yang berlawanan.
Malam dingin dan angin agak kencang bertiupnya. Wirja Pranata adalah seorang bangsawan yang mempunyai isi. Juga dalam waktu yang singkat dengan ilmu larinya yang sempurna, dia telah sampai di luar kota. Karena daerah luar kota merupakan daerah persawangan datar, ditambah bulan bersinar terang, maka dengan mudah di ujung pesawangan Wirja Pranata dapat melihat dua sosok tubuh manusia tengah berlari kencang. Yang di belakang cepat sekali larinya, dan dalam waktu yang singkat berhasil menyusul yang di depan. Kemudian kelihatan terjadi pertempuran. Tanpa menunggu lebih lama, bangsawan Wirja Pranata segera lari ke sana. Dia sampai ketika pertempuran tengah berjalan hebat-hebatnya. Kedua orang yang bertempur adalah seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Gerakannya gesit sekali dan menimbulkan angin bersiuran. Lawannya adalah seorang laki-laki jangkung kurus bermuka sangat seram, berpakaian hitam. Salah satu matanya sangat besar, sedang yang lain hanya merupakan sebuah rongga hitam cekung yang sangat menggigitkan. Gerakannya juga tak kalah hebat dari lawannya. Pakaiannya tertambal-tambal. "Berhenti!" seru Wirja Pranata. Tapi yang bertempur tidak ambil peduli. Yang bermuka seram malahan melancarkan 4 serangan dahsyat yang menimbulkan angin tajam dan panas. Pemuda rambut gondrong berseru nyaring, lompatkan diri ke udara, lalu menukik lagi seraya hantamkan tangan kanan ke depan. Angin laksana badai menderu menyerang si muka seram. Pukulan kunyuk melempar buah, seru si muka seram kaget. Buru-buru dia kebatkan lengan pakaian hitamnya, tapi tubuhnya terduduk di tanah karena angin pukulan lawan nyatanya lebih dahsyat. Pemuda rambut gondrong sendiri tersurut ke belakang beberapa langkah, dadanya terasa sakit. Manusia muka setan ini ilmunya tinggi sekali dan berbahaya, membatin si pemuda. Sebaliknya, si muka setan yang tahu bahwa lawannya adalah seorang yang sangat tangguh, segera berseru pada Wirja Pranata, "Sobat, kenapa diam saja? Bukankah kedatanganmu kemari untuk mencari pencuri keris? Inilah bangsat malingnya. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita labrak." Si pemuda tertawa dingin. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ketika tangan itu turun, segelombang angin menggebu-gebu menyerang tubuh si muka setan dari atas ke bawah. Manusia ini segera kebutkan kedua ujung lengan bajunya. Pemuda gondrong sampai melesak kedua kakinya sedalam 2 senti ke tanah. Sedang si muka setan terguling di tanah tapi cepat bangun lagi. Diam-diam si pemuda rambut gondrong terkejut. Pukulan yang dilancarkan tadi bukan sembarangan dan mempergunakan hampir sepertiga tenaga dalamnya. Tapi lawan ternyata tidak apa-apa, malahan bisa bangkit kembali. "Wirja Pranata," berseru si muka setan, "kalau kau inginkan keris kembali, lekas bantu aku meringkus maling busuk ini. Apa kau tidak lihat pinggangnya menggembung? Keris itu disembunyikannya di sana." "Orang tolol," lagi si pemuda. "Kenapa terpengaruh omongan manusia muka setan ini? Dialah yang mencuri keris tumbal Wilayuda." Wirja Pranata jadi bingung. Tapi karena sudah terlanjur, maka dia teruskan juga serangannya. Pemuda rambut gondrong tiada hentikan memaki. "Bangsawan Wirja Pranata, sebaiknya mundurlah. Jangan sampai tertipu maling yang berteriak pencuri ini." Meski terkejut karena si gondrong ketahui namanya, namun Wirja Pranata terus juga lancarkan serangan-serangan.
Si rambut gondrong menggereng, tiba-tiba bersuit keras. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan diputar-putar. Dia menghadap tepat-tepat pada manusia muka setan, dan manusia ini terkejut sekali. Pukulan angin puyuh, serunya. Dengan wajah tegang, cepat-cepat dia keruk kantong baju hitamnya, lompat 4 tombak, dan begitu tangannya keluar dari saku, maka melesatlah 5 benda bersinar hitam ke arah si pemuda. "Paku darah hitam," seru Wirja Pranata sambil surut ke belakang. Hatinya meragu akan siapa sebenarnya manusia muka seram itu. Jadi kau anggota perkumpulan pengemis darah hitam?" gertak pemuda rambut gondrong. Sekali dia hantamkan tangan kanan ke depan, maka luruhlah paku-paku biru ke tanah. Ketika dia hendak menyerang kembali, si muka setan sudah lenyap. Dengan sangat penasaran, pendekar 212 putar tubuh. Kalau kau tidak bertindak gegabah, pasti pencuri keparat itu sudah kena diringkus. Memang, meski hatinya bimbang, tapi Wirja Pranata sendiri juga meragu terhadap diri Wiro Sableng. "Kau siapa?" tanyanya. "Sudah, saat ini bukan tempatnya untuk bertanya jawab." Pendekar 21 segera berkelebat ke arah larinya si muka setan, yang didukanya adalah seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Namun di belakangnya terdengar suara berseru, "Tunggu, berhenti dulu." Karena tahu yang berseru adalah Wirja Pranata, maka Wiro tidak ambil peduli melainkan lari terus. Namun sesaat kemudian berdesing sejumlah senjata rahasia menyerang ke arahnya. Dengan beringas, pendekar 212 putar tubuh dan kebutkan tangan. Senjata-senjata rahasia itu berpelantingan, dan pada ketika itu pula Wirja Pranata sudah berdiri di hadapannya. "Jika kau orang baik-baik, mengapa tidak berani sebutkan nama, terangkan diri? Pastilah kau bangsanya kaki tangan golongan hitam." Wiro Sableng jadi betul-betul penasaran kini. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam, tidak tahu dirinya tengah ditolong, malah mencap orang yang seenaknya. "Kalau bukan mengingat bahwa kau calon mertuanya Sultan, aku sudah tampar kau punya mulut. Sekarang pergilah." Wiro gerakkan kedua tangannya, dan tahu-tahu terdoronglah tubuh Wirja Pranata ke belakang sampai 4 tombak. Wirja Pranata rupanya menjadi kalap. Melihat pemuda rambut gondrong itu hendak angkat kaki kembali, maka segera dia hunus keris dan dengan cepat kirimkan 5 tusukan sekaligus. Di saat itu maka tiba-tiba muncullah satu bayangan manusia. "Tahan!" Kedua orang yang bertempur yang sama-sama mengenali suara pendatang baru itu segera hentikan pertempuran. Pendekar 212 putar kepala pada si pendatang lalu berkata, "Sultan, semangat calon mertuamu memang hebat, nyalinya besar, tapi sayang, pikirannya kelewat pendek." Marahlah paras Wirja Pranata, tapi dia juga heran mengetahui bahwa si rambut gondrong mengenali Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian memperkenalkan kedua orang itu. Barulah saat itu Wiro menjurah hormat. Dengan batuk-batuk, Wirja Pranata bertanya pada Sultan, "Bagaimana dengan Anjar Sari? Apakah berhasil ditemui?" Sultan menundukkan paras kecewa lalu gelengkan kepala dengan perlahan. "Terkutuk, terkutuk," maki Wirja Pranata dalam hati. Kedua tangannya terkepal membentuk tinju. Tentu saja laki-laki ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri anak gadisnya itu. Dalam pada itu, Wiro mengetengahi, "Bapak Wirja, kau kembalilah ke ujung kulon. Kami berdua segera akan mengejar bangsat pencuri itu." "Aku turut bersama kalian," kata Wirja Pranata dengan hati keras. "Bapak," ujar Sultan,
Saya tahu bagaimana perasaan dan kecemasan hati Bapak terhadap keselamatan Anjarsari. Saya pun lebih khawatir lagi, tapi percayalah, bersama sahabat manusia geblek, Maki Pendekar 212 tapi percayalah, bersama sahabatku ini, manusia geblek, Maki Pendekar 212, dalam ini saya pasti akan dapat mencari Anjarsari dan menemukan keris tumbal Wilayuda serta membekuk bangsat-bangsat pencuri itu. Kalau kau berkata begitu, baiklah. Wirja Pranata akhirnya mengalah. Maka sesudah itu Wiro dan Sultan Hasanuddin berlaru dengan cepat. Ketika hari pagi, kedua orang itu masih juga belum berhasil menemui jejak pencuri yang mereka cari. Dengan perasaan lesu, mereka sampai ke sebuah kota bernama Parangwilis. Seperti Asoka, maka Parangwilis adalah juga sebuah kota dagang yang besar. Bau makanan yang harum menghambur keluar dari sebuah warung nasi. Kedua orang ini pun masuklah ke dalam warung tersebut. Karena rambutnya yang gondrong dan potongan tubuh yang kekar dari Wiro Sableng serta tampang yang gagah dari Sultan Hasanuddin, maka kedua orang ini tentu saja menarik perhatian isi warung. Tapi tanpa acuh, Wiro dan Sultan terus saja menyantap makanan mereka. Mendadak suasana dalam warung nasi itu menjadi sunyi, hening, laksana di pekuburan. Wiro Sableng dan Sultan segera merasakan perubahan ini. Sultan putar kepala memandang berkeliling, sedang Wiro Sableng putar bola matanya memandang cepat ke beberapa jurus. Dari pintu muka warung masuk seorang berpakaian kotor, compang-camping dan bertambal-tambal. Dari pintu belakang dua orang lagi, kemudian dari jendela di samping kiri kanan masing-masing dua orang lainnya. Muka-muka mereka rata-rata menunjukkan kebengisan, rambut kusut masai, kumis serta janggut kasar meranggas. Beberapa orang tamu yang sedang makan dalam warung melihat gelagat yang tidak baik ini segera jauhkan diri ke pojok. Sultan dan Wiro segera merasa tidak ada sangkut paut apa-apa dengan ke-10 manusia itu. Tanpa ambil peduli, terus menyantap hidangan mereka. Tiba-tiba seseorang yang datang dari pintu depan hantamkan tangan kanannya ke depan. Angin deras melanda meja makan di hadapan Wiro serta Sultan. Meja kayu yang besar dan berat itu tak ampun lagi mental melabrak dinding warung. Piring serta gelas di atasnya berpelantingan pecah. Namun di saat itu pula, baik Pendekar 212 maupun Sultan telah melompat ke samping dan berdiri sambil memunggungi. Serentak dengan itu, maka 10 manusia yang berpakaian compang-camping sudah mengurung keduanya dengan rapat. Berhari-hari dicari, baru kini kutemui, kata laki-laki yang tadi melabrak meja dengan pukulannya yang hebat. Kalian siapa? Tanya Sultan sambil bersiap sedia menjaga segala kemungkinan. Di belakang didengarnya Wiro Sableng mulai bersiul-siul seenaknya. Orang tadi mengekeh, giginya hitam dan di sudut bibirnya terselip segumpal susur tembakau. Kami adalah anggota-anggota perkumpulan pengemis darah hitam, jawab orang itu. Terkejutlah Sultan. Kami berdua tidak merasa punya silang sengketa dengan kalian. Mengapa datang mengganggu? Anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu mengekeh lagi. Jangan jual bacot mengatakan tiada silang sengketa. Salah seorang dari kalian telah membunuh pemimpin kami pengemis bibir sumbing. Oh, jadi kalian anak-anak buahnya manusia jahat itu.
Setiap manusia jahat akan menemui ajalnya secara buruk. Kalian pergilah semua. Anggota pengemis darah hitam semburkan susurnya ke muka Sultan. Meski cuma susur, tapi bahayanya besar sekali karena mengandung tenaga dalam. Dengan cepat, Sultan hantamkan tangan kanannya ke depan. Maka mentahlah susur itu. Sebagian dari air susur menyiprat ke muka beberapa orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam, termasuk laki-laki yang telah menyemburkan susur itu tadi. Maka marahlah dia dan segera membentak, "Tangkap Sultan hidup-hidup!" Yang gondrong itu cincang sampai lumat. 9 pengemis yang diberi komando segera menyerbu ke depan. Tubuh Sultan dan Wiro Sableng lenyap. Hanya suara tertawa pendekar 212 ini saja yang terdengar. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara bluk 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 bluk. 4 anggota perkumpulan pengemis darah hitam mencelat dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Sekali lagi pendekar 212 berkelebat dan 2 lawan mereka mental keluar kedai. Melihat ini, pengemis yang tadi berikan komando segera keluarkan senjatanya yang berupa sebuah cambuk yang berwarna hitam. Melihat ini, maka 3 anggota lainnya yang masih hidup segera pula keluarkan cambuk masing-masing. Dan sesaat kemudian, maka laksana hujan menggeletarlah cambuk-cambuk itu ke arah Wiro Sableng dan Sultan. Suasana tiada ubah seperti halilintar. Kedai itu seakan-akan hendak hancur luluh tenggelam oleh suara cambuk. Dan di saat itu tak ada satu tamu pun yang masih berani berada di dalam warung. Sedang pemilik warung sendiri sudah kabur entah kemana. Sultan melompat ke samping kiri untuk hindarkan cambuk salah seorang lawan. Begitu terhindar, segera dia kirimkan serangan balasan. Namun 2 cambuk lainnya tahu-tahu sudah melibat kedua tangannya. Bagaimanapun dicoba oleh Sultan untuk lepaskan diri, namun sia-sia saja. Di lain pihak, pendekar 212 coba keluarkan diri dari hantaman-hantaman cambuk 2 orang lawannya yang datang laksana hujan. Tapi memang permainan cambuk 4 anggota perkumpulan pengemis darah hitam ini hebat sekali. Sementara Sultan di sebelah sana sudah kena diringkus dan diseret ke pintu muka. Pendekar 212 dibikin sibuk dan kepepet ke bagian belakang warung. Geram sekali Wiro Sableng lompat 3 tombak ke atas, lalu menukik ke bawah, seraya membagi serangan tangan kiri kanan kepada 2 orang lawannya. Angin pukulan pendekar 212 membuat kedua orang itu hanya terdorong seketika. Karena kebutan cambuknya yang begitu dahsyat, sanggup membendung hampir sebagian besar angin pukulan Wiro. Dengan penasaran, pendekar 212 begitu sampai ke tanah kembali, segera menyambar sebuah bangku panjang. Dengan bangku panjang sebagai senjatanya, maka mengamuklah pendekar 212. Cambuk hitam anggota pengemis darah hitam betul-betul luar biasa. Senjata keduanya mendera bangku hitam beberapa kali, dan hancurlah bangku hitam itu. Wiro Sableng menggerung, kedua tangannya bergetar dan dinaikkan tinggi-tinggi ke atas. Wut, wut, warung nasi itu berderak-derik. Kedua lawan coba putar dan pecutkan cambuk mereka lebih deras lagi. Namun angin yang menyambar dari lengan pendekar 212 tak sanggup lagi mereka tahan. Laksana topan, kedua orang itu bermentalan kian kemari.
cambuk mereka terlepas dan tiba-tiba krak, warung nasi itu pun robohlah. Sesaat kemudian bangunan ini ambruk, maka pendekar 212 sudah melabrak dinding dan lolos keluar. 2 orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam yang tadi sudah konyol tersambar pukulan angin puyuh. Pendekar 212 tertimbun mentah-mentah di luar warung yang rubuh. Pendekar 212 bingung sendiri karena melihat Sultan bersama 2 orang anggota pengemis darah hitam sudah lenyap. Dia segera minta beberapa keterangan pada orang-orang di luar. Kemana lenyapnya ketiga orang itu? Kawanmu kena diringkus dan dilarikan ke jurusan sana, kata seseorang sambil menunjuk ke ujung jalan. Maka tanpa membuang waktu, Wiro Sableng segera mengejar ke arah yang ditunjukkan. Pada masa itu di Jawa Barat telah sejak lama berdiri sebuah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Pengemis Darah Hitam. Anggotanya terdiri dari pengemis-pengemis yang tersebar di seluruh pelosok dan di setiap kota. Setiap anggota perkumpulan mempunyai sebuah pecut hitam dan rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Tentu saja karena hampir setiap tempat dan daerah anggota perkumpulan pengemis darah hitam ada, maka segala sesuatu peristiwa besar dan rahasia dengan sendirinya diketahui oleh mereka. Demikian juga dengan peristiwa jatuhnya Banten ke tangan pemberontak dan lenyapnya Sultan serta keris tumbal Wilayuda. Yang terakhir sekali, mereka juga mengetahui hubungan Sultan dengan Anjarsari. Maka pucuk pimpinan perkumpulan segera menyebar anak-anak buahnya untuk mendapatkan keris tumbal Wilayuda, mencari Sultan serta menculik Anjarsari. Demikian besarnya hasrat mereka untuk berhasil dalam rencana tersebut. Maka sampai-sampai salah seorang dari pucuk pimpinan yang terdiri dari 3 pengemis berkepandian tinggi memutuskan untuk turun tangan. Pucuk pimpinan yang seorang ini ialah pengemis bibir sumbing. Bukan saja pengemis bibir sumbing tiada berhasil dengan niatnya untuk mencuri keris pusaka tumbal kerajaan, tapi dia juga akhirnya menemui ajalnya di tangan pendekar 212. Namun bahaya yang mengancam Sultan serta keris pusaka itu tidak sampai di sana saja. Ketika Sultan bermalam di rumah Wirja Pranata, seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam telah berhasil melarikan keris tersebut. Selagi Sultan berada di taman dengan calon istrinya Anjarsari, dan Anjarsari sendiri kemudian juga telah diculik pula oleh salah seorang anggota lain perkumpulan pengemis darah hitam. Adapun markas atau sarang perkumpulan pengemis darah hitam itu terletak di dalam hutan belantara Riung Selaksa. Maka kesanalah anggota-anggota perkumpulan yang telah berhasil membawa orang yang mereka culik dan keris yang berhasil dicuri. Selama beberapa hari itu, kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam menanti-nanti juga akan hasil pekerjaan anggota-anggota mereka. Lama betul sekali ini anggota-anggota kita menjalankan tugasnya, berkata pengemis mata buta. Tubuhnya tinggi kurus macam tonggak, pipinya cekung, rambutnya panjang tergerai macam perempuan. Sedang kedua matanya hanya merupakan 2 buah rongga dalam yang hitam, sehingga dapat dibayangkan betapa mengerikannya wajah manusia ini. Ya, lama sekali, jawab pengemis kaki pincang, seraya menghela nafas dalam.
Di sela bibirnya terselip sebuah pipa yang bau tembakonya busuk sekali. Manusia ini bermuka licin dan berkulit sangat pucat, laksana mayat. Kaki kanannya pincang, bahkan pengemis bibir sumbing pun tidak kelihatan mata hidungnya sampai saat ini. Pengemis bibir sumbing macam orang yang tidak percaya saja dengan anggota-anggota kita sampai-sampai mau turun tangan sendiri. Dia memang dari dulu begitu sifatnya, kata pengemis kaki pincang pula. Saudara pengemis mata buta, apakah menurutmu? Belum habis bicara pengemis kaki pincang, maka di luar terdengar seruan. Para tetua, lihat apa yang aku bawa. Dan sesaat kemudian muncullah seorang anggota perkumpulan yang berbadan tegap kekar. Di bahunya terpanggul sosok tubuh perempuan muda. Sosok tubuh perempuan ini bukan lain Anjarsari. Dibaringkannya di atas lantai di hadapan kaki kedua pucuk pimpinan perkumpulan. Saat itu Anjarsari tak dapat bergerak dan juga tidak sadarkan diri karena telah ditotok. Tentu saja sangat gembira hati kedua ketua perkumpulan itu. Jasamu kepada perkumpulan cukup besar, Lah Simpong, kata pengemis kaki pincang seraya gosok-gosok kedua telapak tangannya. Cuping hidung anggota perkumpulan yang bernama Lah Simpong kelihatan membesar dan bergerak-gerak, tanda sukacita hatinya. Percayalah para ketua, kata Lah Simpong pula, dengan berhasilnya gadis ini kita tawan. Sultan pasti akan datang ke sini dan kita dengan mudah bisa meringkusnya. Betul sekali, kata pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang hampir bebarengan. Lah Simpong yang dulunya adalah seorang peminta-minta di kota Menes basahkan bibir dengan ujung lidah. Para tetua, katanya, apa aku boleh terima uang jasa sekarang? Tentu, jawab pengemis kaki pincang. Dari balik pinggang dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan dilemparkannya ke hadapan Lah Simpong. Benda itu jatuh dengan mengeluarkan suara berdering di muka kaki Lah Simpong. Dengan menyeringai gembira, maka Lah Simpong segera membungkuk dan mengambil kantong uang itu. Dan pada saat itulah di luar terdengar seruan seseorang. Apa artinya hasil yang dibawa Lah Simpong dibandingkan dengan apa yang kami bawa ini, wahai para ketua perkumpulan? Dua sosok tubuh mencelat masuk lewat jendela. Ketika mendarat di lantai sedikitpun kaki mereka tiada mengeluarkan suara. Baik pengemis kaki pincang maupun pengemis mata buta yang meskipun buta tapi mempunyai perasaan dan pendengaran yang tajam luar biasa sama-sama bergembira. Siapa yang kalian bawa itu? Tanya pengemis mata buta. Sultan, Sultan, kata pengemis kaki pincang sambil melompat dari kursinya. Pengemis mata buta tertawa girang. Dari balik sabuknya dia keluarkan dua buah kantong kulit yang besar. Ini terima, katanya. Dua orang anggota pengemis darah hitam tadi segera menyambutinya. Mereka menjura girang, lalu mau putar diri dari situ. Namun seseorang yang melompat masuk lewat pintu depan mengejutkan mereka. Aha, bawaanku memang bukan manusia bernyawa. Bawaanku juga tidak besar, cuma kecil sekali. Tapi justru apa yang kau bawa ini merupakan satu tanda bahwa siapa pemiliknya adalah mempunyai hak untuk menjadi raja di Banten. Pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang meloncat dari kursi masing-masing. Mata picak, apakah kau berhasil mencuri keris tumbal Wilayuda? Seru pengemis mata buta dengan nada gembira. Anggota perkumpulan yang bermata buta
sebelah dan bertampang angker itu tertawa mengekeh. Nama sebenarnya tak satu anggota atau pemimpin perkumpulan yang tahu. Karena itu dia dipanggil dengan gelaran mata picak. Dibandingkan dengan pengemis bibir sumbing, maka kepandaian mata picak 3 tingkat lebih tinggi. Ditambah lagi bahwa dia mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu mempunyai senjata rahasia paku beracun. Kepandaiannya ini juga diturunkannya kepada anggota perkumpulan, termasuk para pucuk pimpinan, sehingga lambat laun senjata rahasia itu pun disebut paku darah hitam. Sesuai dengan nama perkumpulan mereka, dengan ketinggian ilmu silat ditambah dengan kelihayannya memainkan senjata rahasia paku darah hitam, maka sebenarnya mata picak adalah lebih tepat untuk menjadi pimpinan perkumpulan daripada pengemis bibir sumbing. Namun pengemis bibir sumbing sudah belasan tahun memasuki perkumpulan. Bahkan dialah yang mula-mula mempunyai prakarsa untuk mendirikan perkumpulan pengemis darah hitam itu. Kita pesta tua malam ini, seru pengemis mata buta. Pesta tua dan anggur, menimpali pengemis kaki pincang. Kedua pimpinan perkumpulan itu sama-sama mengeluarkan sebuah kantung uang dan melemparkannya ke hadapan mata picak. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh si mata picak. Dengan segera kedua kantung uang itu disambutinya, dia menjura. Belum lagi sempat dia berdiri tegak dari menjuranya itu, maka dari pintu depan masuklah seorang anggota perkumpulan. Mukanya tak kalah bengis angker, namun di saat itu tampang itu kelihatan sedikit pucat, lesu dan kuyu. Pengemis kaki pincang kerutkan kening melihat anggotanya ini. Tak biasanya Kuntawana berparas semurung itu. Maka bertanyalah dia, kabar apakah yang agaknya kau bawa dari luar rimba Kutawana? Kutawana juga sudah kembali, ujar pengemis mata buta. Anggota yang baru datang itu menjura, dihelanya nafas panjang lalu berkatalah dia, aku membawa kabar buruk para ketua. Kabar buruk bagaimana? Tanya pengemis kaki pincang. Sementara yang lain-lainnya juga tunjukkan perhatian terhadap Kuntawana. Kemarin aku memasuki kota Asoka. Kota itu tengah berada dalam kegemparan karena menemukan sesosok mayat di belakang bengkel kuda. Ketika aku menyeruak di antara orang banyak, ternyata mayat itu adalah mayat ketua pengemis bibir sumbing. Terkejutlah semua orang. Ada keanehan dalam cara matinya. Keanehan bagaimana maksudmu? Tanya pengemis mata buta. Kulit keningnya hitam, dadanya biru, sedang pada kulit kening yang hitam itu tertera 3 buah angka 212. Terjadilah perubahan pada air muka pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pincang memandang pada pengemis mata buta. Pengemis mata buta sendiri di saat itu merenung. Bagaimana pendapatmu, ketua pengemis mata buta? Bertanya pengemis mata pincang. Sejurus lamanya barulah menjawab pengemis mata buta itu. Nada suaranya kentara berubah sekali kali ini. Sesudah hampir 40 tahun menghilang, tak tentu rimbanya, ternyata dia muncul kembali. Dia adalah momok yang menakutkan bagi tokoh-tokoh silat golongan hitam macam kita ini. Ketua kaki pincang, pastilah dia muncul untuk kembali menghancurkan golongan kita seperti 40 tahun yang lalu itu. Maksudmu pendekar 212 kapak maut naga geni si Sinto Gendeng itu? Tanya pengemis kaki pincang. Siapa lagi? Kalau dia memang muncul untuk maksud yang seperti masa lampau,
Dia salah perhitungan. Dunia persilatan dulu tidak sama dengan dunia persilatan masa sekarang. Golongan hitam banyak maju pesat, banyak mempunyai tokoh-tokoh kosen serta lihai dan sakti. Sinto Gendeng boleh datang kemari, dan itu berarti dia antarkan nyawa sendiri.